Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madeluki Prajanmarta dengan NIM 2013521044. Saya dari kelas Fisika B. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit vlogging tentang pembahasan fisika. Tidak terlalu membahas, cuma sedikit pengertian saja. Nah, mungkin saya akan mulai dari pengertian vektor dulu ya. Jadi, saya akan membahas tentang vektor, di mana vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Biasanya, vektor juga digunakan dalam menentukan gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, momen gaya, dan momentum. Besaran vektor juga memiliki penjumlahan yang berbeda dengan besaran skalar. Jadi, maka dari itu penjumlahan vektor juga disebut dengan resultante vektor, di mana resultante vektor dipengaruhi oleh besar dan arah, sehingga perlu metode tertentu untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam vektor tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis vektor. Yang pertama yaitu ada vektor posisi, di mana vektor posisi adalah suatu vektor yang berposisi titik awalnya di titik 0 atau biasanya 0,0 pada ini ya. Dan titik ujungnya ada di A, yaitu di A1, A2. Yang kedua yaitu ada vektor 0, di mana suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan dalam 0 vektor 0. Vektor 0 juga tidak memiliki arah yang jelas, maka demi itu dinotasikan sebagai dengan 0, vektor 0. Yang ketiga yaitu ada vektor satuan, di mana vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satu satuan dari, ini contoh ya, vektor satuan dari vektor V sebenarnya dalam kurung V1, V2 adalah vektor UV sama dengan 0 per mutlak 0 sama dengan 1 per mutlak 0 dalam kurung V1, V2. Yang selanjutnya yaitu ada vektor basis, di mana vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dua dimensi memiliki dua vektor basis, yaitu yang pertama vektor I, yaitu dengan titik 1,0, dan vektor J dengan titik 0,1. Sedangkan dalam vektor tiga dimensi memiliki tiga vektor basis, yaitu yang pertama vektor I sama dengan titik 1,0,0 dan vektor J 0,1,0 serta vektor K yaitu di titik 0,0,1. Baik, sekian penjelasan dari jenis-jenis vektor. Saya akan lanjut tentang penjumlahan vektor. Pada penjumlahan vektor juga secara geometris ini dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode poligon, di mana metode poligon tersebut yaitu penjumlahan vektor. Dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga ujung suatu vektor bertemu dengan pangkal vektor lain. Resultante vektor diperoleh dengan menarik vektor baru yang pangkalnya berada di pangkal rangkaian dan ujungnya berada di ujung rangkaian. Baik, segitu saja pembahasan metode penjumlahan metode poligon. Dan yang kedua yaitu ada metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini memiliki penjumlahan vektor. Dengan metode ini adalah merangkai setiap vektor sedemikian sehingga pangkal setiap vektor berhimpitan di satu titik. Nah, setelah itu barulah dibuat proyeksi untuk setiap vektor, dan proyeksi tersebut ditempatkan sedemikian hingga membentuk jajar genjang.
Resultan vektor adalah diagonal jajar genjang dan pangkalnya berhimpitan dengan vektor lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengurangan dari vektor. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih sama penjumlahan, cuma operasi pengurangan vektor tidak sama ya dengan penjumlahan vektor, namun dengan membalik arah vektor pengurangnya. Misalnya ya, terdapat pengurangan dua buah vektor A dan B, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Negatif vektor B dapat diperoleh dengan membalik vektor B ke arah yang berlawanan. Ya, seperti itu. Nah, pada pengurangan vektor juga tidak mengikuti dari hukum komutatif, yaitu dimana hukum yang A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Dan pengurangan pada vektor juga tidak mengikuti hukum asosiatif, dimana hukum asosiatif yaitu dalam kurung A min B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B min C. Selanjutnya saya akan membahas tentang, di sini dijelaskan juga tentang metode dengan cara segitiga menjumlahkan vektor, di mana penjumlahan vektor dengan metode segitiga adalah cara menggambarkan penjumlahan dua vektor di mana salah satu titik tangkap vektor ditambahkan ke ujung vektor yang lain, kemudian ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut sehingga terbentuklah bangun datar segitiga. Yang kedua yaitu dengan metode jajar genjang. Untuk mencari besar dan arah resultan kedua gaya yang tidak segaris kerja, yaitu yang bekerja pada satu titik tangkap, digunakan metode jajar genjang seperti berikut ya. Mungkin saya akan perlihatkan bagaimana contohnya, yaitu seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Besar panjang R dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu dimana R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alpha. Adapun arah R dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, dimana R sin theta sama dengan A sin alpha. Arah R ya, rumus mencari arah R yaitu R sin theta sama dengan A sin alpha. Nah, saya selanjutnya akan membahas dalam vektor perkalian silang. Perkalian silang atau perkalian vektor terkadang perkalian luas untuk diarahkannya. Untuk menekankan signifikasi geometrisnya adalah perkalian vektor adalah operasi biner pada dua vektor dalam ruang 3 dimensi. Dan dilambangkan dengan simbol X. Simbol X atau biasa disebut dengan salib ya. Biasanya orang-orang guru-guru yang dulu itu bilangnya salib. Diketahui dua vektor bebas linear A dan B. Hasil kali persilangan A salib B adalah vektor yang tegak lurus terhadap A dan B. Dan dengan demikian normal terhadap bidang yang mengandung mereka ini memiliki banyak aplikasi dalam matematika. Jika dua vektor memiliki arah yang sama atau memiliki arah yang berlawanan satu sama lain,
yaitu mereka tidak bebas linear. Atau jika salah satu vektor tersebut memiliki panjang 0, maka hasil kali persilangannya adalah 0. Secara umum juga besar produk sama dengan luas sejar genjang dengan vektor untuk sisinya, khususnya besarnya hasil kali dua vektor tegak lurus adalah hasil kali dari panjangnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkalian vektor dot atau perkalian titik. Jika dua buah vektor dikalikan secara dot produk, maka hasil operasi dua buah vektor tersebut adalah sebuah nilai skalar. Misalkan ya, sebuah vektor A dan B, dan kedua tersebut dikalikan secara dot atau secara kode titik tersebut, maka artinya kita memproyeksikan, maksudnya gambar panjang vektor A dan pada vektor B. Untuk memperoleh panjang proyeksi vektor ini, kita menggunakan hubungan trigonometri pada segitiga. Seperti trigonometri lah. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya simpulkan dari beberapa video yang telah diberikan oleh Bapak dosen Bapak Nurwido. Sekian, jika saya adalah salah kata, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Di akhir kata saya akan langsung tutup ya dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Selamat. Sampai jumpa.